Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perdebatan teori antara geografi dan kedaulatan. Seperti diketahui bersama, 10 tahun terakhir, istilah dunia maya dan globalisasi menjadi istilah bagi generasi baru saat ini. Internet sejak awal digembar-gemborkan sebagai sebuah interkoneksi tatanan dunia baru dan desentralisasi. Sementara kata globalisasi menyihir bagi banyak orang yang menjadi momok akan peningkatan transnasional dan supranasional tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan mobilitas orang dan modal yang melintasi batas-batas geografis. Dengan demikian, kedua istilah tersebut mencerminkan persepsi bahwa batas-batas wilayah mungkin tidak lagi penting seperti dulu. Banyak ahli berpendapat bahwa dunia maya tidak bisa lagi secara sah diatur oleh penguasa yang berbasis teritorial, dan bahwa kata online harus dilihat sebagai yurisdiksi hukum sendiri. Pernyataan otoritas nasional telah menimbulkan banyak teka-teki hukum mengenai kedaulatan negara bangsa, batas-batas wilayah, dan yurisdiksi hukum. Gagasan tentang yurisdiksi hukum, keadaan di mana badan yuridis dapat menegaskan kewenangan untuk mengadili atau menerapkan norma hukum untuk diperdebatkan. Dengan demikian, permasalahan yurisdiksi sangat terkait dengan formasi tetap mengenai batas-batas wilayah akan peristiwa-peristiwa kontemporer yang sangat menantang. Komunikasi global berbasis komputer melintasi batas-batas wilayah, menciptakan suatu dunia baru aktivitas manusia, dan meruntuhkan hukum kelayakan yang didasarkan pada batas-batas geografis. Kita berada di sebuah dunia di mana batas geografis merupakan dasar yang penting dalam menentukan hak dan tanggung jawab hukum. Batas-batas wilayah menggambarkan wilayah di mana serangkaian aturan hukum dapat diberlakukan. Batas fisik tidaklah sekedar menciptakan kewenangan. Hubungan logis di antaranya untuk pengembangan dan penegakan aturan-aturan hukum didasarkan pada sejumlah pertimbangan terkait. Pada akhirnya, upaya untuk mengontrol arus informasi elektronik yang melintasi batas fisik cenderung terbukti sia-sia. Setidaknya di negara-negara yang berencana untuk berpartisipasi dalam perdagangan global, masing-masing impuls elektronik dapat dengan mudah masuk ke dalam wilayah berdaulat. Dihadapkan dengan ketidakmampuan untuk mengontrol aliran sinyal elektronik yang melintasi batas-batas fisik, beberapa pihak berwenang berusaha untuk memasukkan batas-batas mereka ke media elektronik baru melalui mekanisme penyaringan dan pembentukan hambatan elektronik. Lainnya, secara cepat menyatakan hak untuk mengatur semua perdagangan online sejauh kemungkinan dapat merugikan warga negara mereka masing-masing. Sekarang ini, baik konstitusi maupun hukum internasional memungkinkan suatu bangsa dan negara untuk mengatur perilaku ekstrateritorial bagi seorang warga negara ataupun penduduk. Secara singkat, di zaman modern, transaksi dapat secara sah diatur oleh suatu yurisdiksi di mana transaksi terjadi. Yurisdiksi di mana pengaruh signifikan dirasakan oleh transaksi, dan yurisdiksi di mana pihak-pihak yang dibebani oleh peraturan itu berasal. Permasalahan pilihan hukum yang terkait dengan dunia maya tidak lebih kompleks daripada isu-isu yang sama dalam ruang nyata. Memang benar bahwa kejadian-kejadian dan transaksi di dunia nyata dan dunia maya adalah identik dalam banyak cara dan dapat diperlakukan secara identik untuk berbagai tujuan. Transaksi antara manusia tetaplah transaksi antar manusia, baik dilakukan melalui email, kantor pos, telegraf, atau bahkan sinyal. Apapun yang memotivasi manusia untuk terlibat dalam satu transaksi atau yang lain tetap sama, dengan ataupun tanpa internet. Namun, benar juga bahwa peristiwa dan transaksi dalam dunia maya dan dunia nyata tidaklah identik dalam banyak hal lainnya. Dunia telah berubah, aktivitas dan transaksi telah melintasi batas dan transaksi. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan yurisdiksi yang bersifat ekstrateritorial. Sebuah dunia di mana hampir semua kegiatan dan transaksi melintasi batas jelas sekali tidak terkait dengan penerapan sebuah prinsip yang selalu memerlukan pertimbangan atas dampak-dampak dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, memandang kedaulatan suatu negara seperti yang kita kenal pada dunia nyata, di mana memaknai kedaulatan juga lekat dengan makna geografis, maka pada dunia maya harus mampu beradaptasi dengan suatu dunia baru yang berbeda. Dengan demikian, hukum masih tetap mampu berada di depan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul atas semua aktivitas di dunia maya, terlepas problematika antara geografi dan kedaulatan yang muncul. Sekian dan terima kasih.